Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ulil Aidi Nadif, perwakilan tim pro dari SMA Negeri 2 Surabaya untuk lomba debat Bahasa Indonesia SMA Awards 2025. Mosi hari ini adalah Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan merupakan kunci pembentuk kualitas generasi muda yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Dalam praktiknya, terdapat dua model besar yang sering dibandingkan, yakni pendidikan klasik dan progresif. Pendidikan klasik menekankan pembelajaran terstruktur yang dipimpin guru berbasis buku teks dan disusun dalam mata pelajaran yang jelas, seperti matematika, sains, dan bahasa. Sebaliknya, pendidikan progresif menempatkan siswa sebagai pusat dengan pembelajaran berbasis proyek, diskusi, serta pengalaman nyata. Pertanyaannya, manakah model yang lebih relevan dan efektif untuk sekolah menengah yang diisi siswa usia 12-18 tahun, usia kritis dalam membentuk pengetahuan dasar sekaligus karakter? Saya dari tim pro meyakini bahwa pendidikan klasik lebih tepat diterapkan karena mampu memberikan fondasi akademik yang kuat, disiplin intelektual, serta pembentukan karakter yang konsisten. Karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim pro dengan tegas setuju dengan mosi pada hari ini. Beberapa alasan mengapa saya setuju adalah: yang pertama, pendidikan klasik terbukti menghasilkan prestasi akademik yang lebih baik. Sekolah klasik Carter di Amerika Serikat, menurut laporan Institute for Classical Education tahun 2022, mencatat hasil ujian standar setara bahkan melampaui sekolah negeri unggulan, termasuk di komunitas dengan latar belakang sosial ekonomi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pembelajaran klasik jelas lebih efektif dalam menyiapkan siswa menghadapi dunia akademik. Yang kedua, yakni keteraturan dan disiplin belajar. Guru memegang peran utama sebagai pengarah. Siswa terbiasa mengikuti aturan, jadwal, dan disiplin belajar. Hal ini cocok dengan karakter mayoritas siswa Indonesia yang masih membutuhkan arahan ketat, terutama di usia remaja. Survei Kementerian Pendidikan tahun 2023 menyebutkan bahwa 70% siswa SMA di Indonesia masih membutuhkan metode pengajaran langsung untuk memahami konsep dasar matematika dan juga IPA. Selain itu, teori psikologi kognitif menegaskan bahwa otak manusia belajar paling baik dengan latihan, pengulangan, dan contoh konkret. Itulah inti pendidikan klasik. Sebaliknya, pendidikan progresif yang terlalu bebas sering membuat siswa kehilangan fokus pada kompetensi inti. Pendidikan progresif lebih sering menggunakan teknologi seperti gadget. Namun, ketika menggunakan gadget, terkadang siswa sulit fokus. Contohnya saat belajar melalui laptop, kemudian ada notifikasi game atau media sosial lain. Hal itu membuat fokus siswa terdistraksi. Kemudian yang ketiga, pendidikan klasik menjaga standar evaluasi yang objektif. Karena kurikulumnya berbasis mata pelajaran dan buku teks, kemajuan siswa mudah diukur secara jelas. Ini berbeda dengan pendidikan progresif yang kerap sulit menilai capaian karena berbasis proyek dan pengalaman subjektif. Selain itu, pendidikan klasik membentuk karakter, bukan hanya kecerdasan. Sehingga, dalam kesiapan menghadapi dunia nyata, pendidikan klasik menghasilkan siswa dengan pengetahuan dasar yang kuat, keterampilan akademik yang jelas, serta disiplin tinggi. Hal ini penting karena dunia kerja dan perguruan tinggi menuntut penguasaan materi inti dan standar ujian. Contohnya, lulusan SMA negeri favorit yang cenderung klasik lebih banyak diterima di jurusan bergengsi, seperti kedokteran, teknik, hukum, dan lain-lain. Karena itu, jelas bahwa pendidikan klasik unggul dalam prestasi akademik, efektivitas pembelajaran, pembentukan karakter, dan konsistensi evaluasi. Dengan pendidikan klasik, kita menyiapkan generasi Indonesia yang berilmu, berkarakter, dan berdaya saing global. Seperti yang pernah dikatakan oleh Aristoteles, mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Oleh karena itu, kami dengan tegas mendukung mosi bahwa sekolah menengah harusnya mengadopsi model pendidikan klasik sebagai pilihan utama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.